Presiden Rusia Vladimir Putin direncanakan akan berkunjung ke Bali, Indonesia. Hal tersebut dikatakan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva. Lyudmila mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin berencana menghadiri penyelenggaraan G20 pada November 2022 mendatang di tengah keinginan Barat memblokir keanggotaan Rusia. Kegiatan G20 rencananya akan dilaksanakan di Bali. Banyak organisasi Barat ingin mengeluarkan Rusia. Apa yang mereka lakukan adalah merusak keseluruhan karakter yang sudah dibangun dalam beberapa dekade, ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu 23 Maret 2022. Amerika Serikat dan sekutu baratnya tengah mempertimbangkan apakah Rusia masih bisa menjadi anggota G20 setelah invasi yang dilakukannya ke Ukraina. Pertanyaannya, kenapa? Reaksi dari Barat tentu tidak proporsional, lanjut Vorobyeva. Mengeluarkan Rusia dari G20 bukanlah sembarang keputusan. Gabungan ekonomi terbesar di dunia ini harus mendapatkan suara dari sejumlah anggota lainnya seperti China, India, Arab Saudi, dan lainnya. Hal ini juga mengundang pertanyaan tentang apakah Presiden Putin akan menghadiri KTT G20 di Bali pada November 2022 mendatang. Namun Dubes Vorobyev menjawab, Putin akan memenuhi undangan Indonesia. Tergantung pada situasi. Sejauh ini Putin mau datang ke KTT, ujarnya. Menurut Vorobyev, G20 bukan pertemuan untuk membahas krisis di Ukraina, melainkan untuk meningkatkan masalah perekonomian. Mengeluarkan Rusia tidak akan membantu masalah ekonomi, ujarnya. Dia menambahkan, Rusia mendukung penuh Presiden Indonesia dalam ajang G20 tahun ini. Ajang G20 terdiri dari rangkaian pertemuan baik secara virtual dan tatap muka. Dia mengatakan bahwa delegasi Rusia tetap masih diundang pada berbagai pertemuan tersebut. Sementara itu, sejumlah pakar menilai Indonesia sebagai presidensi tetap akan mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum konferensi tingkat tinggi KTT G20 pada 30-31 Oktober 2022 mendatang. Hal tersebut terlepas dari aksi boikot yang mungkin bakal dilakukan oleh beberapa negara anggota G20 yang telah menyatakan sikap mereka terhadap aksi Rusia. Seperti apa dampak keterlibatan Rusia di G20 dan bagaimana kalau sebagian besar negara G20 memboikot keterlibatan Rusia? Indonesia tidak akan inisiatif dan mengeluarkan Rusia di G20, kata pengamat hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan Unpar Julius Purwadi Hermawan dalam webinar Selasa 15 Maret 2022. Seperti diketahui, peperangan antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi. Teranyar, pasukan Rusia kian meningkatkan serangan ke ibu kota Ukraina, Kiev, dan menyebabkan sejumlah bangunan sipil hancur lebur terkena serangan Rusia yang dilancarkan sejak 24 Februari 2022 ini menyebabkan beberapa negara menerapkan sanksi ekonomi terhadap negara tersebut. Setidaknya sebanyak 9 negara G20 telah menjatuhkan sanksi ke Ukraina. 9 negara anggota G20 tersebut yakni Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, Australia, Singapura, Prancis, Kanada, dan Korea Selatan. Pada G20, Rusia akan tetap hadir. Ini afirmasi dari eksistensi G20 dan akan ada spotlight ketegangan yang terjadi. Ini skenario bila tetap diundang dan tetap hadir, dan situasi akan menegangkan di pertemuan-pertemuan G20, kata Julius. Ia pun berkaca pada momentum KTT G20 di Brisbane, Australia pada tahun 2014 lalu. Pada masa setelah aneksasi Crimea pada tahun 2014, Moskow diusir dari G20. Namun demikian, Putin tetap hadir pada forum KTT G20 Brisbane yang anggotanya lebih majemuk.
Meski dalam forum tersebut Julius mengatakan sambutan terhadap Putin sangat dingin. Di Australia, Putin hadir, sambutannya dingin. Presidensi Australia saat itu sangat enggak happy dengan Rusia, tapi Putin hadir. Sementara itu berhitung di Bali karena ada skenario online dan offline, dia mungkin saja hadir secara online, ujar Julius. Sementara itu, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamyanin, meminta Republik Indonesia menolak kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin jika benar akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali. Pernyataan itu diungkapkan Hamyanin merespon kabar dari Dubes Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, yang menuturkan Putin berencana hadiri KTT G20 sekitar akhir Oktober mendatang. Kehadiran Putin di acara internasional manapun berarti penghinaan terhadap demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum. Kami menyuruhkan seluruh negara demokratis untuk membantu menyelamatkan dunia dari diktator Putin yang kejam, boikot Rusia dan Putin dalam semua kemungkinan platform internasional, kata Hamyanin melalui pernyataan yang diterima wartawan cnnindonesia.com pada Rabu 23 Maret. Hamyanin memaparkan Putin merupakan kriminal kelas internasional dan diktator pembunuh. Menurutnya, sang presiden Rusia tak memiliki hak legal untuk berpartisipasi di setiap forum internasional dalam bentuk apapun. Merujuk pada pernyataan Dubes Rusia di Indonesia terkait rencana Presiden Putin berpartisipasi dalam KTT G20 di Bali, sebagai kriminal, pembunuh, dan diktator, Putin tidak memiliki hak hukum berpartisipasi dalam forum internasional, pertemuan puncak, atau multilateral, kata Hamyanin. Sementara itu, China melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya Wang Wenbin pada Kamis pekan lalu memberikan dukungan agar Rusia tetap ikut dalam KTT G20. China juga mengecam pihak-pihak yang ingin tidak mengikut sertakan Rusia dalam G20 tersebut. G20 adalah forum utama untuk kerjasama ekonomi internasional dan Rusia adalah anggota penting di dalamnya. Tidak ada anggota G20 yang berhak mencabut keanggotaan negara lain, kata diplomat itu seperti dilaporkan Straits Times Rabu 23 Maret 2022. China dilaporkan sudah memberikan tingkat perlindungan diplomatik ke Rusia setelah para pemimpin kedua negara menyatakan hubungan tanpa batas menyusul kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Beijing untuk Olimpiade musim dingin. Pernyataan China tersebut menyusul pengarahan oleh penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan dari hari Selasa yang mengatakan Amerika Serikat akan memimpin tekanan agar Rusia dikecualikan dari berbagai forum internasional atas invasinya terhadap Ukraina. Ditanya apakah Presiden AS Joe Biden akan bergerak mendorong Rusia keluar dari G20 ketika dia bertemu dengan sekutu barat di Brussels minggu ini, penasihat keamanan nasional Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih hari Selasa, "Kami percaya tidak bisa business as usual bagi Rusia di lembaga-lembaga internasional dan dalam komunitas internasional. Namun Amerika Serikat berencana untuk berkonsultasi dengan sekutunya sebelum pernyataan lain dibuat," kata Sullivan. Sebuah sumber Uni Eropa secara terpisah mengonfirmasi diskusi tentang status Rusia pada pertemuan G20 mendatang yang di kursi bergilirnya saat ini dipegang oleh Indonesia. Sejauh ini Indonesia sebagai tuan rumah G20 tahun ini belum memberikan penjelasan soal rencana kehadiran Vladimir Putin.